Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afta Putralani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen SDM, yaitu tema yang saya pilih mengenai kepemimpinan dan motivasi. Selanjutnya, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kepemimpinan. Nah, latar belakangnya, kepemimpinan itu menurut Stronach ialah proses yang mengarahkan dan memberikan pengaruh pada kegiatan sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Lalu, menurut Malayu, kepemimpinan itu adalah manajer yang menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan. Selanjutnya, indikator kepemimpinan ada 6, yaitu kejelasan pimpinan dalam memberikan perintah, peka membaca situasi, pemberian penghargaan, teguran, dan pujian, serta kreativitas yang menciptakan lingkungan kerja yang baik. Kemudian ada disiplin diri dan disiplin kelompok. Setelah itu ada kesediaan membimbing dan memberikan contoh. Untuk kepemimpinan itu ada 3 nih, yaitu gaya, studi kepemimpinan, dan wewenang. Kalau dari gaya itu bisa dilihat seperti ada direktif, suportif, partisipatif, serta berorientasi pada prestasi. Kemudian kalau dilihat dari studi kepemimpinan, yaitu ada pendekatan kesifatan yang sudah dibawa dari sejak lahir, terus pendekatan perilaku yang terbentuk dari karakteristik dan pengalaman seseorang. Kemudian ada pendekatan situasional yang ditentukan oleh faktor lingkungan. Kemudian ada yang namanya wewenang. Wewenang ini ada 2 juga, yaitu top-down authority, yaitu dari atas ke bawah. Kemudian ada bottom-up authority yang memberikan wewenang kepada bawahan untuk memberikan saran dan masukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Nah, pada motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu movere atau dorongan yang menggerakkan. Dalam manajemen, motivasi ditujukan pada sumber daya manusia agar mau bekerja sama secara produktif mencapai tujuan organisasi. Ada 4 nih faktor seseorang itu mau bekerja menurut Peterson dan Pullman, yaitu desire to live, desire for partition, desire for power, and desire for recognition. Selanjutnya, untuk indikator motivasi itu ada 5, yaitu asas mengikutsertakan, asas komunikasi, asas pengakuan, asas wewenang yang didelegasikan, dan juga ada asas perhatian timbal balik. Metode motivasi terbagi menjadi motivasi langsung dan motivasi tak langsung. Kalau motivasi langsung itu diberikan secara langsung, baik itu material maupun non-material kepada individu karyawan. Nah, sedangkan motivasi tak langsung itu berupa fasilitas pendukung yang menunjang kelancaran dan semangat kerja. Lalu, alat yang bisa digunakan yaitu alat motivasi dibedakan menjadi material insentif, uang atau barang, dan non-material insentif yang berupa penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, penghargaan, piagam jasa, dan perlakuan yang wajar. Nah, untuk jenis motivasi itu sendiri ada yang namanya motivasi positif dan motivasi negatif. Untuk motivasi positif yaitu mempengaruhi orang lain dengan menawarkan kemungkinan berupa hadiah nih. Sedangkan negatif itu memberikan pengaruh berupa kekuatan atau ketakutan. Lebih seperti tantangan atau motivasi untuk jika kamu tidak bisa melakukan A, maka akan ada konsekuensinya loh, seperti itu. Lalu kemudian ada 3 teori motivasi utama, yaitu content theory, process theory, dan reinforcement theory. Untuk 3 model motivasi, ada model tradisional yang menggunakan sistem upah insentif dengan anggapan pekerja cenderung malas dan hanya terdorong oleh imbalan keuangan. Lalu ada model hubungan manusia yang menekankan pada pentingnya kontak sosial. Kemudian ada juga model sumber daya manusia yang berpandangan bahwa karyawan memiliki motivasi yang beragam, sehingga diberi tanggung jawab lebih luas untuk mengambil keputusan demi tercapainya tujuan bersama. Nah, selanjutnya apa sih hubungan dari motivasi dan kepemimpinan? Hubungannya ialah kepemimpinan itu ya yang merupakan sudah kita bahas sebelumnya adalah gaya atau perilaku yang mengarahkan bawahan. Nah, dari gaya kepemimpinan ini, pemimpin diharapkan bisa memberikan motivasi kepada bawahan berupa dorongan agar bisa bertindak sesuai dengan tujuan organisasi sehingga tercapai kinerja pegawai yang optimal dan bisa mencapai tujuan organisasi. Ini sesuai dengan teori path goal, yaitu menjadi jembatan antara keduanya. Gaya kepemimpinan yang dipilih dapat menentukan cara seseorang untuk memotivasi bawahan sesuai dengan karakteristik tugas dan bawahan itu sendiri. Karena tadi kembali lagi bahwa kepemimpinan itu ada proses mengarahkan bawahan, sedangkan motivasi ada proses mendorong bawahan. Jadi ketika keduanya saling berjalan beriringan, maka akan dapat saling melengkapi untuk mencapai kinerja yang optimal.
Nah, kesimpulannya ialah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling unggul. Semuanya itu bisa dilakukan secara beriringan dan juga menyesuaikan dengan karakteristik bawahan dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan. Kemudian juga motivasi menyelaraskan kepentingan organisasi dan karyawan sehingga kebutuhan karyawan terpenuhi bersamaan dengan tercapainya tujuan organisasi. Lalu, kepemimpinan dan motivasi itu saling terkait erat. Gaya kepemimpinan yang dipilih menentukan pendekatan motivasi yang paling efektif yang diterapkan pada bawahan. Kemudian ada manajer yang efektif yang dapat memadukan antara gaya kepemimpinan dan asas motivasi yang paling tepat agar kinerja pegawai dapat berjalan dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.